Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis kajian online YouTube Al-Azim Channel, Zoom bersama MT Al-Mahdiyah, kemudian Instagram BSB Bawazir juga, yang semoga Allah istiqomahkan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah karena di pagi hari menjelang siang yang cerah dari kota Bogor, di pojokan desa Ranca Bungur ini, mudah-mudahan Allah jadikan ini merupakan penyebab banyaknya keberkahan ketika kita menuntut ilmu. Ya, Allah yang mengatakan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Ya. Begitulah Allah katakan bahwa tanya sama dirimu, tanya, apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Oh ya, jelas beda. Jelas beda sekali. Ya. Kenapa? Karena orang yang berilmu, orang yang tahu sekali bahwa Allah tabaraka wa ta'ala, Allah jalla wa ala angkat derajat manusia dengan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ada pengangkatan derajat sama Allah itu. Yuk kita belajar. Kita belajar untuk kita jadi orang yang berbeda insyaallah ya. Karena hidup ini bukan cuma sekedar bersenda gurau, bercanda dan tawa. Ya, walaupun kita ini memang butuh senda gurau, butuh canda, butuh tawa, tapi ilmu ya tetap dikedepankan. Dunia ini kan fana, dunia ini kan sesuatu yang tidak kekal. Yang harusnya orang tahu bahwa dunia ini ya tazawwad, kita berbekal. Ima berbekal untuk mendapatkan kesempatan beramal jariah yang berkepanjangan. Taklukkan dunia, jadi orang yang sukses, bukan pengen munyain dunia. Ya, bukan buat munyain dunia. Sukses itu betul-betul untuk bisa berjihad. Karena Allah mengatakan al-jihadu fi sabilillah bi amwalikum wa bi anfusikum. Jihad itu ya dengan harta dan jiwa. Dengan harta dan jiwa. Ya, harta dikedepankan baru bicara jiwa. Taklukkan dunia, jadi orang yang sukses, tapi bukan buat punyain dunia. Bukan pengen ngayal punya dunia, bukan, dunia mah sekedar saja. Udah sering dibilang. Nabi yang bilang, innamad dunya ma'akala fa'afna wa labisa fa'ablah wa tasaddaqu fa'amda wa masih wa dhalik fadhahibun wa tarikhul innas. Ya. Nabi mengatakan, apa sih diriku dibanding dunia ini? Dunia ini yang kau makan, yang kau minum, yang kau rasa cuma di lidah. Pedas, asam, manis, asin, dingin, panas ya di lidah. Masuk ke perut ya sama, keluar ya mirip. Wala bisa fa'abla, yang kau pakai bakal usang. Wa tasaddaqu fa'amdo,
yang kau sedekahkan itu yang bakal manjang. Wa masih wadalik fadhahib at-tariqu linnas. Selain daripada itu, dunia ini ya kalau nggak hilang, diambil orang, lupa naruh atau apa, atau kamu meninggal jadi waris, cuma segitu dunia. Ya, ayo dong. Atau cari ilmu yang banyak. Jangan sampai hidup ini kita nggak punya ilmu, rugi. Ilmu ini penting banget. Oh, Masya Allah. Ya, kita mau menaklukkan dunia tanpa ilmu, terkecoh kita. Baper di dunia ini. Terlalu bawa-bawa perasaan. Lawang dunia sebentar, umur saja sitin wasaba'in. Umur cuma 60-70. Ya, sekarang umur kita sudah berapa? Produktifnya itu berapa tahun? Jangan disia-siakan. Ayo berlomba-lomba. Kalau memang harta kita nggak punya, ya jangan sampai nggak belajar. Berilmu tuh penting. Al-ilmu qoblal qaul wal amal. Berilmulah sebelum berkata dan beramal. Harus. Ya kamu harus berilmu sebelum berkata dan beramal. Enak. Kalau ilmu dikedepankan tuh hasilnya maksimal. Apalagi tawaran agama ini kan, kullu amal ibni adam lahu. Setiap ibadah anak Adam kembali pada si pelakunya kan. Ya, udah jangan bertele-tele ya Allah. Gerandang gerendeng aja udah kayak laron di musim hujan. Ya nggak apa-apa juga asal punya maksud tujuan. Tambah rezeki, tambah ilmu. Atau semoga Allah berikan kemudahan buat kita semua punya anak-anak yang banyak yang soleh dan soleha insya Allah. Tujuannya apa? Biar ada yang ngedoain. Berlomba-lomba, targetkan 3 itu tuh. Sukses, punya rezeki yang lebih untuk dibagikan ke masyarakat, ilmu yang banyak supaya jadi orang yang berbeda dengan yang lain karena berilmu, dan kita punya anak-anak yang soleh yang mendoakan kita insya Allah ya. Kejar target yang 3 ini. Karena lantar jial ayyamul lati madat, tidak kembali hari-harimu yang telah lampau. Nah, nuntut ilmu kita pada pagi hari menjelang siang ini, pada kitab Tazkiyatun Nafs, kita membahas tentang mencela sifat bakhil dan penakut. Sifat bakhil ini di surat An-Nisa ayat 36 ayat 37. An-Nisa surat apa? Surat perempuan nih. Perempuan diingetin di surat An-Nisa ayat 36-37 ini. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Hei. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tuh nggak menyukai orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Allah nggak suka. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. yakni orang-orang yang kikir, orang yang menyuruh orang itu melakukan kekikiran. Jadi memang dia orang yang bakhil, orang yang suka nyuruh orang berbuat bakhil. Alasannya ekonomis. Udah jangan banyak dikeluarin tuh dana. Kata-katanya mirip dengan kata-kata nasihat. Jangan banyak keluarin harta. Karena boros itu nggak boleh. Iya, jelasin dulu dia ngeluarin buat apa? Buat bantu orang yang banyak. Lawang Allah mengatakan nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami yang kasih rezeki sama kamu, ya kamu untuk mereka. Dalam rangka apa? Untuk berbekal. Kamu kan punya modal kalau meninggal nanti. Iya, lawang meninggal nggak nunggu tua. Lawang meninggal nggak nunggu sakit. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa setiap yang hidup ini pasti meninggal. Setiap yang bernyawa pasti ada selesainya. Ada ajal. Supaya kita tahu. Iyalah. Masya Allah. Jangan terjebak dalam kerugian nih, rugi nanti kitanya. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Masya Allah. Surat Al-Hadid ayat 23, ayat 24 juga sama. Tuh artinya begini. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Yakni orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir. Hampir mirip tuh. Lagi, kenapa sih mesti kikir, mesti bakhil?
Lawang hidup cuma titipan kok dipelit-pelitin. Sekarang yang nitipin ini punya misi. Pakai hartaku itu untuk kebaikan. Karena Allah pengen kamu merasakan kebaikan. Merasakan kemuliaan. Allah pengen seperti itu. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 3 itu, wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan rezeki yang Allah berikan kepada mereka diinfakkan, suruh diinfakkan. Dan itu ternyata penyebab jadi orang tajir gitu. Tajir itu nggak perlu harta berlimpah ruah, yang penting hidup nggak punya utang, yang dipengen keturutan, ya standar lah. Caranya bagaimana? Wa mimma razaqnahum yunfikun, menginfakkan yang kalian punya, yang mereka punya diinfakkan. Suruh mereka begitu. Makanya dibilang mana qasat shadaqatum mimalin, tidak kurang hartamu karena sedekah. Ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan, Allah yang bakal ganti. Oh, Nabi yang mengatakan anfik unfik alik. Anfik unfik alik. Infakkan hartamu, Allah infakkan kamu. Iya, harus begitu, harus. Makanya punya teman yang mensupport kita untuk begitu. Jangan yang semodel. Udah medit, kutut, koret, bakhil, punya teman mirip. Ya sudah, tutup buku dah. Shadaqallahul azim. Selesai, tamat. Dia pikir bisa panjang dengan harta yang dia pelit. Rugi. Gak ada keuntungannya sama sekali. Ya mudah-mudahan kita nggak tergolong nih orang-orang yang bakhil nih. Penakut dan bakhil ini merupakan sifat yang tercela. Tercela itu artinya Allah nggak demen. Allah nggak demen. Rasulullah pernah bersabda, kata Nabi, seburuk-buruk sifat yang dimiliki oleh seseorang adalah kebakhilan. Ya, tamak, pengecut yang dituruti. Ya, udah bakhil, serakah, semuanya mau, terus takut yang diturutin, serba khawatir, serba was-was. Ya Allah, kayak nggak ada Allah. Jangan dong. Kemudian beliau juga bersabda, siapa pemimpin kalian? Wahai Bani Salamah. Mereka menjawab, Al-Jad bin Qais. Ini hikayat Rasul nih ya. Tetapi kami melihatnya ini adalah orang yang bakhil. Beliau berkata, tidak ada sakit yang lebih parah melebihi kebakhilan. Dalam riwayat yang lain disebutkan, sesungguhnya pemimpin itu tidak akan bersifat bakhil. Tetapi pemimpin kalian adalah yang putih, yang Al-Jad Al-Bashir bin Al-Bara bin Al-Ma'rur. Jadi sifat bakhil itu nggak boleh. Makanya orang kalau punya jiwa pemimpin itu karakternya nggak bakhil. Lagi apa yang mau dibakhilin sih, lah semua titipan. Dalam Sahih Muslim, Salman bin Rabi'ah pernah mengatakan, qala Umar radhiyallahu anhu, qasma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qisman. Fakultu ya Rasulullah li ghairi haula'i ahakku bihi minhum. Faqala innahum khairuni baina ayas'aluni bil fahshi wa baina ayabkhaluni wa lastu bibakhil. Umar radhiyallahu anhu ini pernah mengatakan Nabi SAW pernah membagikan suatu bagian pemberian. Ya. Lalu Umar bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, demi Allah, masih ada yang lebih berhak pada mereka. Beliau menjawab, sesungguhnya mereka memberiku pilihan antara mereka meminta kepadaku dengan keburukan atau mereka menganggapku bakhil sedangkan aku bukan orang yang bakhil. Jadi kalau Nabi itu mencontohkan nggak nunggu diminta. Ini orang laki dengerin nih, ya. Yang namanya nafkah itu nggak nunggu diminta. Kalau memang nggak bisa tepat waktu, mendingan ngomong, jangan sampai ditegur. Karena karakter Nabi itu nggak nunggu diminta. Kita ngelihat orang susah juga, jangan sampai nunggu dia minta gitu loh. Kita yang ada inisiatif. Kecuali akad deh yang dikedepankan ya.
Ntar saya bayar tanggal 30, ini 25 masih kosong, ngomong aja. Jangan sampai ditagih. Karena karakter buruk kalau sampai ditagih. Diingatkan insya Allah bagus. Tapi kalau sampai rutin begini ya nggak boleh. Iya, Umar bilang masih ada yang butuh, yang minta. Kata Nabi, enggak, jangan nunggu diminta. Kita punya inisiatif. Aku nih takut dibilang bakhil. Makanya aku percepat kebutuhan orang. Butuhnya apa sih orang? Itu yang dicari. Ya. Saking Nabi ini mencela sifat bakhil. Tahu gak? Bakhil. Kalau dirutinkan itu bisa menimbulkan sifat. Akibat yang buruk. Dijelaskan bakhil ini kan kata jenis yang mempunyai pembagian-pembagian. Ada yang termasuk dosa besar dan ada juga tidak termasuk dosa besar. Dijelaskan sama Allah dalam firman-Nya ini surat Ali Imran ayat 180 ketika Allah berfirman, "Wala yahsabanna alladziina yabkhuluna bima ataahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah." Wala yahsabanna alladziina yabkhuluna bima ataahumullahu min fadlihi. Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia Allah ini mengira huwa khairan lahum, bahwa kikir itu baik buat mereka. Bal huwa syarrun, akan tetapi itu buruk buat mereka. Emang buruk. Akhirnya kita merasa dengan bakhil, uang nggak keluar, nggak perlu sedekah. Hei, Allah bikin kamu entar sakit loh. Akhirnya keluar. Kenapa? Ada rezeki dokter. Nah sekarang kalau kita nggak pernah sakit, dokter dari mana makannya? Iya. Masya Allah. Kayak ada teman saya tuh hampir tiap tahun beranak mulu tuh bininya tuh. Ada aja yang lahir. Lu nggak capek bro tiap tahun begini? Ya enggak lah. Kalau kita nggak begini, ini bidan, dokter kandungan, rezeki dari mana? Cakep. Masya Allah. Dia mampu memperbanyak umat Muhammad. Nabi yang bilang, fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Aku akan berbangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Iya boleh. Karena Allah mengatakan huwa syarrun lahum, sifat bakhil itu buruk. Sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Ya, orang yang bakhil ini, ya, harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Nih harta ente nih. Itu. Nih kalung ini. Nih. Tanah yang lega nggak dimanfaatin tuh. Suruh petani nanam, cuma dipatok doang sama dipagar. Heran. Nungguin hujan turun, rembes tuh tanah jadi becek. Kasih orang. Iya. Emang meninggal bakal ke bawah loh, yang dibutuhkan cuma 2 kali 1. Kemarin ada teman kunjungan tuh datang tuh dari daerah Jakarta, daerah kota itu. Datang ke yayasan, ya muter-muter biasa ngelihat kondisi yayasan, ada gedung yang baru dibangun, ada yang mau dibangun macam-macam nih. Dia tanya, "Ustaz, ini kecil tanah milik siapa?" "Ya milik kita juga, titipan Allah." "Isinya apa?" "Ya kuburan." Saya bilang, "Ada kuburan keluarga di sini." "No, ada kuburan ayah saya tuh di situ. Ada kakak saya juga di situ tuh. Mau masuk? Ayo." Karena kebetulan ayah saya teman dia. Ya Allah, Masya Allah. Ya, nih ente jangan injak sembarangan nih. Ini tempatnya 2 kali 1. Apa nih, Tar? Ini buat aneh ntar nih. Aneh minta di sini dikubur ini. Kalau meninggal di Indonesia, dia bilang. Ngayalnya sih meninggalnya di Madinah, biar dikubur di Baki, amin. Cuma kalaupun sampai di Indonesia, anak pengen di sini nih. Biar apa? Biar anak cucu tahu ada nasab yang jelas. Dia bilang, "Tuan, jangan ngomong gitu dulu, gue merinding." Ya memang harus diomongin. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Supaya tahu, supaya ngerti, ini banda-banda yang kita punya ini nggak ada yang kebawa mati. Mana ada orang Islam masuk lubang pakai motor, bawa STNK, BPKB, nggak ada yang dibawa. 3 tadi yang dibawa itu. Sedekahnya waktu hidup, apa sih yang dia bisa bikin? Masjid, manfaat buat sekolah anak-anak yatim, doa, apa aja coba yang bermanfaat.
Sekolahkan orang-orang susah, bantu mereka. Ini orang lagi zaman pandemi nih, yang kolab bisnisnya, yang bingung mencari nafkah, bantu. Pilih yang berkepanjangan. Atau tuntut ilmu, punya waktu luang, belajar, paling nggak hafalin Quran deh, hadis dibaca. Jangan waktu terbuang, ngaji kagak, Iqra 2 nggak naik-naik, hadis boro-boro dibaca, ngayal masuk surga. Ya, susah kan ibu basah. Dengerin ya, kita nih harus jelas mau kemana. Ya syukur Allah kasih kemudahan, mudah-mudahan ditambahkan nanti kesempatan yang lain. Punya anak yang saleh. Ini kita minta sama Allah, itu si Allah yang bakal titipin dah tuh ya. Insya Allah lah, nggak ada yang nggak mungkin kok. Tapi ingat, bukan buat dibakhil-bakhilin. Karena Allah mengatakan, sayutawwaquna ma bakhilu bi yaumil qiyamah. Ini yang kamu bakhilin, yang kamu kikirin, harta semua yang kamu miliki itu bakal Allah kalungkan di leher kamu. Tuh, makan tuh kekikiran. Dikasih kesempatan buat berbuat baik malah bakhil. Heran. An-Nisa ayat 36-37. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura alladzina bakhalu wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Lagi-lagi An-Nisa ini banyak ngutak surat perempuan nih. Kayak saya lagi bingung. Setahu saya perempuan baik-baik, jarang yang bakhil. Lawang dia yang masak, laki yang ngunyah, kan baik bener. Lawang dia yang nyuci, dia yang rizka, laki yang ganteng. Perempuan baik-baik loh, Masya Allah. Kurang apa? Heran banyak nasihat kayak begini. Ya wallahu alam. Ya, tapi ini nasihat secara umum buat semuanya sih sebenarnya ya. Innallaha, sesungguhnya Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah enggak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Yang dia berbuat kikir, bakhil, bahkan dia ajak orang untuk melakukan kebakhilan tersebut. Yadubillah wa na'udzubillah. Masya Allah. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun fa'aqabahum nifaqa fi qulubihim ila yaumi yalqahu. Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling dan selalu menentang kebenaran. Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya. Emang enak dibikin kayak begitu sama Allah? Gak ada keuntungannya, yang gak ada lah. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Ya Allah yang bilang begitu. Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling dan selalu menentang kebenaran. Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka. Jadi orang kalau basicnya bakhil, itu rentan jadi orang yang munafik. Rentan sekali. Akhirnya bermuka dua, di sana begini, di situ begini. Ya, kenapa? Karena jumud, pura-pura terus hidupnya. Bukan jumud. Kalau juhud kan memang hidup sederhana, ya. Tapi kalau jumud belaga susah. Takut dibilang, takut diminta, takut ada sumbangan yang datang. Ya, hidupnya begini, kesian amat. Surat Muhammad ayat 38. Kalau tadi At-Taubah 76-77 ya. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsih. Barang siapa kikir, maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Ya. Orang dikatakan kikir, ya kenapa? Karena memang dianya memang kikir. Dianya kikir. Ya silakan nikmatin dunia tuh boleh, bukan tidak. Boleh. Nikmatin dunia tuh boleh. Ya tinggal tujuannya apa. Kalau tujuannya cuma buat ria, ya jangan. Tujuannya buat sombong-sombongan, ya jangan. Dah, dunia sebentar, sombong banget. Umur paling berapa kali pemilu lagi, petang-tang, peting-ting, peteng-teng, petong-tong, sombong banget. Udah deh, nggak usah ada yang disombongin. Ente busungkan dada, jalan di depan orang tuh dada nggak akan mengalahkan julangan gunung yang tinggi. Jangan rugi kita. Ya,
Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi. Maka orang yang bakhil, kata Allah, dia bakhil untuk dirinya. Itu harta yang kutitipkan buat kamu gampang berbuat baik, ngapain dibakhil-bakhilin? Harta-harta Allah, heran dipunyai. Surat Al-Ma'un ayat 4 hingga 7 Allah mengatakan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Maka celakalah orang yang sholat. Kenapa celaka? Karena lalai dengan sholatnya. Yang berbuat riya, enggan memberi bantuan. Emang orang kalau udah riya biasanya bakhil. Kalau orang yang sering memberi itu low profile, nggak ada ragu memberi itu. Karena dia punya prinsip rumus tajir, anfik unfik alik. Infakkan hartamu, Allah infakkan kamu. Mana qasat sadaqatu mimalin, ndak kurang hartamu karena sedekah. Surat Al-Anfal ayat 16. Wa may yuwallihim yawma idzin duburah illa mutaharrifa liqitalin aw mutahayyiza ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Wa may yuwallihim, barang siapa mundur, yawma idzin duburahu, pada waktu itu, illa mutaharrifan, kecuali berbelok untuk siasat, likitalin, au mutahaizan ila fi'atin, atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan lain. Faqad ba'a bi ghadabin minallah, maka sesungguhnya orang ini kembali dengan membawa kemurkaan Allah. Wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir, tempatnya di neraka dan seburuk-buruk tempat kembali. Itu orang munafik. Takut untuk berjuang tuh takut, ragu, nggak mantep. Orang kalau udah jalannya aja mundur. Orang Cilegon bilang, sing mundur ke pendak empuk, betul lah, aja mundur, jalan terus maju. Qul rabbiyallah summa istaqim, katakan Tuhanku Allah, kemudian istiqamah. Letakkan semua pada posisinya. Anda sedang berjihad, serius sedikit. Ya, jangan tanggung-tanggung. Jahadu fina. Di luar itu ya senda gurau ya silakan, canda tawa ya dibutuhkan buat refresh. Jangan tegang-tegang amat itu. Amat aja nggak tegang. Ya. Surat At-Taubah ayat 56 ayat 57. Wa yahlifuna billah innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun. Law yajiduna malja'an aw magharat aw muddakhalan walau ilaihi wa hum yajma'un. Mereka orang-orang munafik, kata Allah, yahlifun, bersumpah billah, dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu. Namun mereka bukanlah dari golonganmu, tetapi mereka orang-orang yang sangat takut kepadamu. Sekiranya mereka memperoleh tempat perlindungan, goa-goa atau lubang-lubang dalam tanah, niscaya mereka pergi lari ke sana dengan cepat. Emang orang munafik begitu, penakut, takut. Kenapa? Karena di dalam badannya itu ada wahan, ada penyakit hubud dunia wa karahiyatul maut. Hidupnya kayak robot-robotan. Berangkat pagi pulang sore. Iyalah yang dibilang raditum bizar'i, terlalu enjoy dengan ekonomi. Akhirnya nggak punya waktu untuk beribadah, nggak punya waktu buat menghafal Quran, menghafal hadis, rugi. Yang dia cari cuma dunia yang bakal dia tinggalkan, rugi. Kalau cuma money oriented di benak kita, rugi. Sayang, umur kita sehari, sepekan, sebulan sayang. Kalau cuma buat nyari rupiah, nyari dolar, nyari receh, sayang banget. Jadi orang yang bermanfaat itu mah datang dengan sendirinya. Kalau sekarang uang jarang dilihat, semua pakai tekenan dan pakai transferan kok. Pada akhirnya nggak dibutuhkan. Ya, nggak dibutuhkan pada akhirnya.
Jadilah orang yang betul-betul memiliki karakter penghuni sorga, qoribin, gampang akrab, hayin, lembut, sahlin, mudah, rezeki datang nanti. Orang munafik begitu. Jadi kalau bersumpah demi Allah, prakteknya nol. Senang mengkritisi orang, senang banget mengkritisi orang. Ini nggak bener, nih salah, dirinya berantakan. Waduh. Fa'idha unzila suratun muhkamatun wa dhukira fiha al-qital ra'aita alladhina fi qulubihim maradun yanzuruna ilayka nazral maghsyi alaihi minal maut. Maka apabila ada suatu surah diturunkan yang jelas maksudnya dan di dalamnya tersebut perintah perang, kau melihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, orang munafik ini akan memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Jadi orang munafik itu takut. Ini kayak orang soleh datang ke sebuah tempat, orang-orang yang berantakan agamanya deg-degan. Kayak kita kajian datang ke sebuah tempat nih membawa syariat yang betul. Waduh, mereka kayak orang kebingungan. Wah, jangan, larang tuh kajian, jangan diadain, kacau, bisa rusak tradisi kita. Tuh lihat tuh. Orang ketakutan. Ja'al haq wa zahaqal batil. Lihat tuh. Kayak orang-orang munafik di atas sana, pejabat-pejabat yang remeng keagamaannya, takut sama para dai, takut sama ulama yang bawa syariat, takut. Gak kebayang kalau Indonesia pakai syariat Islam secara menyeluruh, gak kebayang. Makanya kita usahakan jangan sampai semuanya Islam. Waduh, dia lupa agama ini bukan buat kalian, buat diri orang yang menyampaikan. Sehingga kalau tiap orang mau mendisiplinkan diri, ku anfusakum wa ahlikum nara, semakin banyak orang yang sama baiknya. Kita jangan dibikin kepo, dibikin sibuk sama urusan orang. Orientasi dakwah ini lebih ke diri kamu, ke keluarga kamu. Udah, diri kamu sama keluarga aja duluin. Harusnya seperti itu. Masya Allah. Harusnya seperti itu. Ya, mendatangkan kemaslahatan, mendatangkan kebaikan. Iya, nikmati harimu, nikmati kemuliaan. Ini ada yang nanya, Ustaz tayangin di YouTube, emang juga YouTube live? Aduh, suka kadang-kadang nih pertanyaannya, Masya Allah. Ente nonton apa emang? Buka Al-Azim Channel. Aduh, kan main dah. Ya. Akibat yang ditimbulkan sifat bakhil ini macam-macam. Ada lagi tegas surat Muhammad ayat 20 tuh. Makanya lihat syariatnya disampaikan tuh. Allah tegaskan, fa idza unzila suratun muhkamatun wa dzukira fiha al-qital ra'aita alladhina fi qulubihim maradun yanzuruna ilaika nazral maghsyi 'alaihi minal maut. Ya. Jadi betul-betul orang-orang munafik tuh kalau ngelihat kita yang megang syariat gemeter. Makanya sering dibilang ya, pemimpin tuh tergantung rakyat. Kalau rakyatnya baik, agamanya pinter dalam agama, paham menaklukkan dunia, Allah kasih yang begitu juga pemimpin. Nah sekarang kalau rakyatnya saja nggak demen baca Quran, ngaji, ogah, pungli di mana-mana, udah jangan kepo dengan orang lain, kritik aja diri kita. Lo bahasa Nabi, dengerin jamaah. Nabi yang mengatakan, aslih nafsak yasluh lakan nas. Kritisi dirimu, orang lain terkritisi. Tugas dai ini bukan menggiring massa. Ya, untuk demo, untuk memaki, mencaci, bukan. Menggiring massa untuk kembali kepada sunnah Rasul. Kalau tiap orang sudah bagus kegiatannya dalam keagamaan yang saya maksud, wajib dirutinkan sunnah menghiasi yang wajib. Waduh. Ya, ini baldatun thayyibah wa rabbun ghafur bakal kita miliki ini. Janji Allah tegaskan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau seluruh masyarakat di negeri-negeri di muka bumi ini beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakati minas samai wal ard. Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Itu janji Allah.
Itu janji Allah. Allah janji. Ya, makanya sering kita adakan dialog santai di YouTube Al-Azifi Channel, ya, di Instagram usb.bawazir, ya, ada di beberapa tayangan-tayangan via Zoom melalui Majelis Ta'lim Al-Mahdiyah dan beberapa yang lainnya. Tujuannya apa? Untuk menggerakkan hati ustadz sendiri dan jamaah yang mendengar untuk mau mengislah diri dalam keagamaan. Nanti kalau kita sudah mengislah diri, kita kembali ke agama yang benar, ya Allah muliakan kita insya Allah. Ya. Kemudian yang kelima, yakni sabar terhadap perintah dan larangan untuk menolak fitnah. Ya, ada resiko-resiko yang akan kita hadapi di atas dunia ini, bahwa kita ini mesti sabar menghadapi perintah. Ya Allah, kalau Allah sudah perintahkan, walaupun berat terasa, ya sami'na wa ata'na lah. Jangan suka menolak. Ya. Kalau fitnah ya ditolak, keburukan ya dicegah. Tapi kalau syariat ya dimaksimalkan. Jangan mentang-mentang syariat nggak sesuai dengan yang kita inginkan dikomplain. Ya emang bagus, cuma saya nggak demen. Begitu bahasanya. Ya saya tahu Allah nyuruh, Rasul juga nyontoin, emang ada ibadahnya, ulama juga ngerjain, cuma saya nggak demen. Saya nggak demen. Siapa saya? Siapa? Raja tanpa mahkota? Atau putri oblo-oblo yang merasa cakep di kamar mandi? Masya Allah. Udah dibilang ganteng sebentar, cakep nggak lama. Ini bukan modal masuk surga. Modal kita tuh 3, sedekah kita waktu hidup, cari yang baik, cari yang halal, udah sukses bagi-bagiin ke orang. Ilmu tuntut, luangkan waktu, masa 24 jam nggak sempet baca buku, heran. Dipakai buat apaan? Dipakai buat ngebet handphone, cuma ngecek ada yang masuk gak WA. Yang mau WA situ siapa? Kecuali kalau dialog WA-nya bermanfaat kali ya, males nggak ada masalah. Kalau cuma bahan rumpian, obrolan santai seputar pandemi yang isinya cekakak cekikik, nggak ada untungnya, nggak ada keuntungannya. Surat Hud ayat 48 Allah berfirman, Hud ayat 48, Qila ya Nuh ihbit bisalamin minna wa barakatin alik wa ala umamin mimman ma'ak wa umamun sanumatti'ukum summa yamussukum minna azabun alim. Difirmankan, wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami bagimu dan bagi semua umat mukmin yang bersamamu. Dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia, kemudian mereka ditimpa azab kami yang pedih. Kenapa? Kaburo fakafarat bi an'umillah. Karena dia berbuat kufur, dikasih nikmat nggak bisa dimaksimalkan, nggak bisa dia letakkan semua pada tempatnya. Padahal nilai dia tambah kalau dia bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur ku tambah. Dia nggak mau melakukan itu, ya rugilah. Udah gitu nggak berani ngambil keputusan, ngambil sikap. Akhirnya gantung hidupnya kayak yang ketawa malam-malam. Tajir enggak, berilmu boro-boro, turunan nggak jelas. Mau ngapain? Ambil sikap yang tegas. Waktu ini nggak berulang. Umur kita sudah berapa sekarang? Paling berapa kali pemilu lagi, umur menyaksikan pergantian presiden berapa kali lagi ke depan, nggak lama lah. Ya. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma i'tada 'alaikum wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ada perintah nih, ada perintah. Oleh sebab itu barang siapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah berserta orang yang bertakwa. Ini ada ayat nih. Kita kalau diserang sama buzzer, difitnah sama netizen, kan banyak nih ya, pencari-pencari uang dari kesulitan orang, ya. Semoga Allah laknat pekerjaan yang seperti ini nih, ya. Para buzzer, para netizen yang mencari salah orang. Nah, buat kita gimana? Ada perintah. Kalau memang diserang, balas supaya mereka tahu pelajaran. Atau kita kompak sekalian,
Kita nggak usah pakai sosial media, biar mereka lebih nggak bisa menebak kita sekalian. Ulama-ulama di negeri Arab begitu, nggak mau pakai handphone yang ada sosial medianya. Nggak ada datanya seluler itu dihapus sekalian, biar dia nggak bisa ngecek sekalian. Lebih aman hidup kita. Ya, katakan yang sebenarnya kemudian jalan tinggalkan, aman. Bikin mereka kepo dengan sosial media, dengan buzzer-buzzer mereka. Ya, Masya Allah. Kalau mereka menyakiti, kasih pelajaran supaya mereka tahu orang Islam tuh nggak diem. Ya, boleh kayak kemarin tuh siapa si Macron itu, Presiden Prancis tuh, ya, dia melegalkan untuk menghina Nabi Muhammad. Ya pukul dengan sikap. Nggak usah pakai produk Prancis, bukan mengharamkan produk yang halalnya, bukan. Kalau ada produk lain yang halal dan sama dengan produk yang biasa kita konsumsi made in Prancis, ya nggak usah, ya kita ambil yang produk lain. Biar mereka tahu orang Islam kalau udah ngambek, lihat. Ya, gulung tikar urusannya. Gulung tikar urusannya. Biar mereka tahu orang Islam ini dibutuhkan dan mereka butuh kita. Lawang syariat adanya di kita kok. Sama sama orang Indonesia. Kalau Indonesia ini punya izah, punya harga diri, ya Allah, berani kita tutup hubungan dengan luar negeri lawang mereka yang butuh kita. Apa di negeri kita nggak ada? Cuma ini kita ini kan orang jadi bangsa yang bangsa yang lemah. Bangsa yang biasa disuapin, gelendotan di pundak asing dan asing, lemah. Makanya lihat tuh, orang-orang sekuler, orang-orang yang nggak jelas keagamaannya, bahkan mungkin komunis Syiah, mencemooh Muslim dengan seenaknya. Dihujat, dicaci, dimaki, lihat. Iya, orang Islam dihujat, berani mereka menghujat orang Islam di sosial media. Karena tahu orang Islam ya gitu-gitu doang. Kita nggak bakal ditangkap, kita punya pasukan. Dia nggak tahu Allah Maha melihat. Amintum man fis sama' yursil alaikum hasiban fasata'lamuna kaifa nadhir. Ya kalau buat orang yang paham agama tahu ini ayat. Kalian merasa aman dengan Allah yang di langit? Allah melihat semua perbuatan kalian. Allah melihat semua perbuatan kalian. Ya, hati-hati, Allah nggak tinggal diam. Tadi kita bahas tuh di kajian Langsam Pagi bersama Ustaz Subhan, bisa dilihat di rekamannya di IGTV itu. Iya, Allah bilang man adali waliyan faqad adantu bil maharibah. Ya, siapa yang menyakiti kekasihku berarti telah mencanangkan perang melawan aku, kata Allah. Dia mau perang melawan Allah, ya nggak bakal bisa. Ya, mudah-mudahan Allah bikin kita nih kompak nih, nggak tergoda dengan fitnah yang ada. Ya, kita pengen betul-betul menjaga kualitas ukhuwah kebangsaan kita nih, yang nggak gampang goncang dengan fitnah yang ada. Ya, makanya jaga ukhuwah. Ya, Ahlus Sunnah tuh sedikit, jangan berpecah belah. Makanya agak sedikit gaul dikit, ya nggak yang mendengarkan, nggak ustadznya agak gaul dikit, gaul gitu loh. Jangan jadi orang yang kaku, berteman sama itu aja eksklusif, seakan-akan semuanya salah cuma dia. Jangan. Sifat penghuni surga itu 3, qoribin, hayyin, sahlin, itu sifat. Ya, kita harus gampang akrab. Ya, dengan pergaulan kita bisa berdakwah nanti, lembut, hayyin, jangan kasar sama orang, sahlin yang mudah. Orang tuh kurang lebih. Ya, mudah-mudahan dengan waktu dia bisa berubah, nggak bisa langsung. Iya, dibikin nyaman dulu dalam keagamaan. Ya, tapi kita nggak melecehkan agama ya. Ada cara yang disyariatkan nantinya. Ya. Surat Al-Anfal ayat 39. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakunu ad-dinu kulluhu lillah. Perangi mereka, perangi. Tapi di bawah komando pemimpin tentunya. Ya. Di bawah komando pemimpin. Oh, enggak setiap orang, ya enggak lah ya, tidak setiap orang, jangan salah. Tidak setiap orang ya bisa bergerak, kita punya pimpinan, ada ulama yang berfatwa nanti ya. Kalau dalam kondisi yang seperti ini, yang paling baik ya ku anfusakum wa ahlikum nar, itu yang paling baik. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ditekankan tuh, tiap kita terciptakan untuk beribadah. Nah, mudah-mudahan nanti waktu yang akan menjelaskan kita bisa memaksimalkan jihad kita insyaallah ya. Dan yang terakhir yang kita bahas ini, tingkatan manusia dalam sikap keberanian dan kedermawanan.
Berkaitan dalam hal yang kita bahas ini, manusia terbagi menjadi 4 kelompok. Ya, kelompok yang pertama, seseorang yang berbuat karena Allah dengan keberanian dan kedermawanan. Maka inilah orang-orang yang beriman dan berhak mendapatkan surga. Yang kedua, orang yang beramal kepada selain Allah dengan keberanian dan kedermawanan, ini akan memberikan manfaat bagi mereka di dunia dan tidak ada bagian mereka di akhirat sedikit pun. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang berbuat untuk Allah namun tanpa keberanian dan kedermawanan, maka ada sifat kenifakan dan kekurangan iman sesuai dengan kadar perbuatannya. Yang keempat, orang yang berbuat bukan karena Allah juga tidak disertai dengan keberanian dan kedermawanan, maka tidak ada apapun bagi di dunia dan akhirat. Ini hati-hati, entah kita tergolong yang mana nih. Ya kita sih berharap kita dijamin seperti yang kelompok pertama tadi. Seseorang yang berbuat karena Allah dengan keberanian dan kedermawanannya, ya mereka inilah orang yang beriman dan berhak mendapatkan surga. Jadi dia berbuat berani, dia dermawan. Bukan cuma mengajak, dia mencontohkan. Ya, itu lebih baik. Atau mungkin minimalnya apa? Orang yang beramal kepada selain Allah dengan keberanian dan kedermawanan, ia akan memberikan manfaat bagi mereka di dunia dan tidak ada bagian mereka di akhirat nanti. Ya, cuma ya rugi. Akhirat kita nggak dapat. Kenapa? Karena cuma untuk urusan dunia. Ya, hati-hati. Apalagi kalau sampai orang yang berbuat untuk Allah namun tanpa keberanian dan kedermawanan, sifat munafik. Jadi ya pengen dilihat orang. Wa iyyadubillah wa na'udzubillah. Ini yang kita pengen seperti ini nih. Orang yang berbuat bukan karena Allah juga tidak disertai dengan keberanian dan kedermawanan, maka tidak ada apapun di dunia dan di akhirat. Rugi, kita nggak pengen yang kayak begini. Ya udah, luruskan semua karena Allah. Kan tiap pagi kita mengatakan kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Biasakan menerapkan yang kita katakan. Katakan ya Muhammad, salatku, sembelihanku, hidupku, matiku lillah, hanya untuk Allah. Makanya kenali Allah di waktu luang yang kita miliki. Kenali, hafalkan nama Allah. Pahami asma wa sifat. Kenali Allah dengan cara yang betul, nanti kamu akan mengerti. Kita ini makin rentah, bukan makin kuat. Umur ini bukan makin muda, makin tua. Ya walaupun kematian nggak nunggu tua, cuma kan kemampuan beramal ini kan kalau tua beda dengan muda. Biasakan sejak muda, tua kau petik hasil, itu yang diinginkan. Allahu a'lam. Masya Allah ya. Silakan 10 menit ke depan kita bisa bertanya jawab. Karena banyak banget yang nanya nih. Ya, dan harus dijawab. Silakan. Fadhil. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Fadhil. Ya, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Dan kepada jamaah yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan untuk langsung mengajukan ke admin Cinta. Dan ini juga sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Pak Ustadz. Ya. Yang pertama terkait dengan perintah dianjurkannya untuk berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Namun pada saat keadaan kita sempit, seberapakah seharusnya kita tetap berinfak, Pak Ustadz? Iya. Ya fattaqullaha mastata'tum ya. Bicara infak, bersedekah ini kan masuk kategori ibadah yang Allah katakan bertakwalah semampunya. Yang penting jangan memberatkan. Apalagi yang namanya sunnah ya, lain sama zakat, wajib hukumnya. Kemudian meletakkan semua pada tempatnya. Jadi kalau bahasa agama itu min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bentuk kesempurnaan Islam seseorang itu ketika bisa meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi yang paling utama dulu, yang paling bermanfaat dulu yang dia lakukan. Ya ukurannya bebas selama kita nggak merasa berat. Allahu a'lam. Nah, silakan yang lain. Ya. Dan ini masih terkait soal sedekah atau infak, Pak Ustadz. Iya. Bagaimana sikap kita terhadap seseorang yang bila meminta itu dengan cara yang kurang berkenan, sehingga terkadang kita menjadi tidak ikhlas untuk berinfak dan malah menjadi tidak memberi karena kesal dengan cara tersebut. Salahkah apabila kemudian bersikap demikian, Pak Ustadz?
Allahu a'lam bishawab ya. Fokus di urgensinya aja sih. Karena kan karakter orang beda-beda ya. Ada orang memang gengsi meminta sehingga dia mengemas kata dalam meminta yang membuat kita nggak nyaman di telinga. Tapi kalau memang kita tahu dia orang susah ya kita bantulah ya. Fokus kepada urgensinya gitu lah. Kepentingannya bukan ke orangnya. Karena kalau ke orangnya kadang-kadang kita jadi malas. Makanya bahasa agama unzur maqala wala tanzur man qal. Lihat yang dikatakan bukan lihat siapa yang mengatakannya. Lihat yang dibutuhkan bukan lihat siapa yang membutuhkannya gitu lah. Wallahu a'lam. Nah. Ya, baik. Pak Ustadz tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Tadi Ustadz menyampaikan